kembali. Ya, salam jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Bapak Ibu Saudara, Indonesia sempat digoncangkan dengan berita duka, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, gempa bumi dengan 7,7 skala Richter. Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ya, berita ini cukup viral Bapak Ibu yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, dan ini adalah peristiwa yang ada dalam kendali Tuhan, terjadi atas izin Tuhan. Ya, itulah yang tidak bisa kita duga dan yang tidak bisa kita sangka. Peristiwa yang terjadi sebelum kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-81 tahun. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa bencana alam ini, kita semakin berjaga-jaga. Kita tidak akan pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh karena itu, jika kita masih hidup sampai sekarang ini, kita yang masih beruntung, masih hidup sampai sekarang ini, tekankan di Bapak Ibu Saudara, tidak seperti yang sudah menimpa saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia. Ya, saya sempat melihat cuplikan video di Instagram di mana ketika bangunan roboh yang didapati seorang ibu berpelukan dengan anaknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, Bapak Ibu, sudah meninggal dunia. Ya, peristiwa yang menerpa di Nusa Tenggara Timur ini seharusnya ini adalah peringatan buat kita supaya kita semakin hari kita semakin lebih berjaga-jaga, kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita kalau masih hidup sampai sekarang, berarti Tuhan Yesus masih sangat baik memberikan kita kesempatan untuk kita koreksi diri kita, memperbaiki diri kita, untuk kita semakin lebih baik hidup, menyenangkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 24. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita belajar membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang ke-22 dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang ke-23, kemudian di ayat yang ke-24 kita bacakan bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah bukan kitab Daniel, kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Jika jemaat Tuhan sudah menemukan firman Tuhan ini, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Gua Singa. Ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Malaikatnya untuk menentukan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata saja mereka, tetapi juga terhadap Tuhanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ayat 24 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi berita supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk
Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu kuasa Tuhan yang terbesar. Bapak Ibu pasti tidak asing tentang cerita Daniel ini ya Bapak Ibu. Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang punya iman teguh kepada Tuhan. Dia tidak bimbang dan tidak ragu, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan konsisten dan dengan segenap hatinya. Sampai di waktu di mana ketika Daniel pada saat itu hidup dalam kepemimpinan Raja Iran yang bernama Raja Darius. Ya. Raja Darius ini dia membuat sebuah aturan supaya rakyat Iran yang ada pada waktu itu untuk meminta pertolongan kepada Raja Darius, dan berdoa juga kepada Raja Darius, bukan kepada Tuhan. Ya. Karena Raja Darius pada waktu itu terkenal sebagai raja yang sangat kuat, sempat berkuasa atas bangsa-bangsa yang ada pada zaman itu. Tetapi Daniel, dia tahu bahwa Raja Darius sekalipun adalah pemimpin seorang raja, tetapi Daniel melihat Darius bukanlah Tuhan, bukanlah pencipta. Oleh karena itu Daniel memilih untuk tetap berdoa hanya kepada Tuhan yang hidup, Allah kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semua umat manusia, yang memegang kendali atas alam semesta. Dan ini adalah iman yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat yang nyaman. Daniel karena memilih untuk tetap berdoa kepada Tuhan, dia berdoa 3 kali sehari. Setiap hari dia tekun. Daniel tekun 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Dia bergantung berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini layak untuk kita teladani. Daniel sadar dia manusia yang lemah, dia manusia yang sangat terbatas. Sekalipun dia hidup di bangsa asing, di negara Iran yang waktu itu disebut Media dan Persia, yang dipimpin oleh Raja Darius. Dan aturan Raja Darius pada waktu itu kalau kita telusuri tidak masuk akal. Mengapa kita berdoa kepada raja? Raja juga manusia. Raja itu manusia, bukan Tuhan. Seharusnya kita berdoa menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Sekalipun Tuhan Yesus belum memperkenalkan namanya pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara, Daniel ketahuan dia tidak berdoa kepada raja. Dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan yang benar, makanya Daniel dianggap melanggar aturan raja dan dilemparkan, dicampakkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudara bayangkan itu, singa termasuk hewan yang paling buas, ya kan? Bapak Ibu Saudara, terkadang ketaatan kepada Tuhan, kita udah benar-benar nih hidup sesuai firman Tuhan. Dan ternyata ketaatan kepada Tuhan membawa kita menghadapi tekanan, ancaman, bahkan gua singa dalam kehidupan. Anggap saja begini Bapak Ibu, apapun masalah yang saat ini menerpa hidup kita yang sangat berat, itu disimbolkan seperti gua singa, di mana kita merasa tidak nyaman ketika masalah menerpa hidup kita. Masalah yang rasanya berat, masalah yang rasanya sulit, yang tidak kelar-kelarnya atau tidak selesai. Apapun itu masalah yang terjadi dalam hidup kita, keadaan yang ditekan oleh masalah itu ibaratkan seperti gua singa versinya kita.
Daniel mengetahui resiko ketika ia tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari pada waktu itu. Meskipun ada larangan dari Raja Darius pada waktu itu. Karena Raja Darius yang memimpin bangsa Iran di zaman itu. Daniel tidak mencari sensasi atau memberontak kepada Raja Darius. Tetapi Daniel memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dengan tenang, dengan senyap. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap tenang untuk dapat berdoa dengan fokus kepada Allah kita. Sekalipun masalah menggoncangkan, menakutkan, menekan kita. Daniel sekalipun dia dilemparkan ke dalam gua singa karena dianggap melanggar aturan Raja Darius pada waktu itu, Daniel tidak menyalahkan Tuhan. Ini yang luar biasa dari Daniel. Daniel tidak menyalahkan Tuhan. Daniel tidak mempersalahkan Tuhan. Daniel tidak berkata, "Mengapa Tuhan, aku ini sudah sungguh-sungguh kepadamu, sungguh-sungguh beriman berdoa kepadamu, tetapi mengapa Engkau masih izinkan aku masuk ke dalam gua singa yang tidak aku inginkan? Mengapa aku menimpa masalah ini ya Tuhan, padahal aku ini sudah sungguh-sungguh mengikut Engkau." Daniel tidak menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tetap setia kepada Tuhan, kendati pun dia mengalami masalah yang besar, bahkan nyawanya terancam. Inilah iman Daniel yang harus kita tiru, bahwa mengikut Tuhan tidaklah berjalan mulus hidup kita, tidaklah selalu nyaman di hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan hadir dalam hidup kita, sekalipun keadaan kita dalam masalah. Daniel tetap percaya bahwa Tuhan hadir menyertai dia ketika dia ada di dalam gua singa. Dia tidak menyangkal Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daniel tetap memilih untuk bersandar, percaya kepada Tuhan, sekalipun dia ditekan oleh keadaan yang tidak enak, yang mengancam nyawanya di dalam gua singa. Daniel tidak menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Daniel dituliskan dalam firman Tuhan ini untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan iman buat kita, bahwa sekalipun kita mengikut Tuhan Yesus tidak akan bisa menghindari yang namanya masalah. Sekalipun nyawa kita terancam, sekalipun di luar sana kita tidak tahu apa yang bisa membahayakan nyawa kita, tetapi kita harus belajar dan Daniel bahwa tetaplah beriman kepada Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Hidup dan mati kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Ini yang harus kita imani, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pemilik surga, pencipta langit dan bumi, pencipta kita, bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Sekalipun Tuhan Yesus izinkan kita mengalami masalah yang berat, bahkan dalam kehidupan di dunia yang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita 1 jam ke depan. Apakah kita masih sehat? Apakah kita masih hidup? Atau terkena musibah? Tidak ada yang tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan main-main lagi, Bapak Ibu, di dunia yang kita tempati ini. Saya ulangi sekali lagi, jangan main-main lagi di dunia ini. Jangan kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Jangan kita melupakan
kebaikan Tuhan. Saya berani katakan seperti itu karena kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu karena kebaikan Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, yang memegang kendali atas hidup kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan selagi kita masih hidup? Karena kalau kita sudah mati, selesai, Bapak Ibu, selesai. Sudah terlambat kita untuk bertobat kalau kita sudah mati. Sudah terlambat untuk kita berbuat baik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan kalau kita sudah mati. Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih hidup, inilah kesempatannya buat kita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita semakin lebih tekun beribadah kepada Tuhan, untuk kita semakin semangat melayani Tuhan. Inilah kesempatannya Bapak Ibu, selagi kita masih hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia Daniel beriman kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang terbesar, membuktikan kebesaran-Nya yang maha agung. Tuhan nyatakan ketika Tuhan menutup mulut singa-singa, sehingga singa-singa tidak melukai Daniel, tidak mencabik-cabik Daniel. Itulah bukti kuasa Tuhan yang terbesar, Bapak Ibu. Tuhan nyatakan sehingga tidak sia-sia Daniel percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daniel diselamatkan oleh Tuhan sehingga Daniel tidak mati, Bapak Ibu, tidak mati terkam singa. Bapak Ibu Saudara, masalah kita yang terjadi dalam hidup ini mungkin bisa seperti singa yang buas, yang sangat menakutkan. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan yang pegang kendali atas masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah percaya kepada Tuhan, semakin lebih dekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan kendor, jangan kendor Bapak Ibu Saudara. Ingat, kita masih hidup sampai sekarang ini itu oleh karena kebaikan Tuhan. Makanya kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan taatlah kepada Tuhan, sama seperti Daniel taat menghormati Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan dia masuk ke dalam gua singa, saya percaya sekalipun Daniel nyawanya terancam, bahkan bisa saja Daniel mati diterkam singa, Daniel pasti tetap memilih untuk mempertahankan imannya sampai mati. Dan ini menjadi teladan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Silakan Rosa tampilkan kesimpulan dari firman Tuhan ini. Setiap masalah yang kita alami, sekalipun masalah itu sangat menakutkan, membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir, ada dalam kendali Tuhan. Masalah itu ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, teladani iman Daniel, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap percaya kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Seperti Daniel yang mengalami pertolongan Tuhan, dia terhindarkan dari singa. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tidaklah sia-sia kita beriman kepada Tuhan, karena hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang memegang kendali hidup kami, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami dalam keadaan apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan kami alami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepada-Mu, karena hidup kami ada dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami semakin lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan, untuk semakin lebih taat kepada-Mu ya Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, karena hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami ya Tuhan Yesus, untuk kami senantiasa
menghormati Engkau, tetap beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan tetap taat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, karena hidup kami ada dalam perlindungan Tuhan. Hidup kami pasti diselamatkan oleh Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang bersalah.